Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube channel saya. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman terkait dengan yang pertama adalah informasi mengenai kuota formasi P3K Guru 2021 vs P3K Guru 2022. Kemudian informasi yang kedua adalah mengenai jenis tenaga apa saja yang akan dilakukan rekrutmen ASN 2022. Kemudian informasi selanjutnya adalah mengenai alasan penghapusan tenaga honorer 2023 dan alasan tidak ada penerimaan CPNS tahun 2022. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan di subscribe YouTube channel saya dan bunyikan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja. Di sini informasi yang pertama ini dikutip dari laman Antara News. Di sini disebutkan bahwa total kebutuhan guru di Indonesia itu ada 1,1 juta orang ya teman-teman. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 506.247 formasi disediakan untuk rekrutmen tahun 2021 dan sisanya sebanyak 758.018 formasi itu rencananya akan dibuka perekrutannya di tahun 2022. Nah, dari informasi ini muncul beberapa pertanyaan dari teman-teman honorer. Jadi, apakah selesai dilaksanakan P3K tahap 1, 2, 3 dan optimalisasi ini, rencananya akan dibuka lagi P3K tahap-tahap yang selanjutnya? Pertanyaan ini muncul karena yang pertama karena kebijakan guru honorer tahun 2023 ini kan akan dihapuskan teman-teman. Tentu di tahun 2022 ini sangat diharapkan akan dibuka lagi P3K tahap-tahap selanjutnya yang akan menyerap guru honorer itu supaya dapat menjadi tenaga P3K. Perlu teman-teman tahu bahwa untuk status ASN pada rekrutmen tahun 2022 ini lebih mengutamakan tenaga P3K dibandingkan dengan tenaga PNS ya teman-teman. Di mana kuota untuk penerimaan PNS tahun 2022 ini rencananya tidak akan dibuka dan akan fokus pada sekolah kedinasan. Dan untuk perekrutan P3K ini fokus pada 3 jenis lowongan, yaitu untuk tenaga pendidik atau guru, kemudian tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Dan untuk mengikuti seleksi ini tentu teman-teman harus memenuhi beberapa syarat ya teman-teman, seperti harus terdaftar di Dapodik untuk guru dan beberapa kebijakan lain yang menyertainya. Selanjutnya informasi mengenai kenapa sih sebenarnya alasan apa yang menyebabkan penghapusan tenaga honorer tahun 2023 ini. Nah, dari informasi ini dikatakan bahwa salah satu alasan penghapusan tenaga honorer itu karena agar tenaga honorer yang dibayar tidak layak ini akan beralih menjadi pegawai P3K dengan status definitif dan gaji yang setara dengan PNS. Jadi, sebenarnya untuk kebijakan ini malah menguntungkan tenaga honorer ya teman-teman. Tapi memang syaratnya teman-teman harus bersaing dan berjuang untuk mendapatkan kursi dari formasi yang disediakan. Nah, bagi teman-teman yang kiranya nanti gagal di tahap 3 maupun optimalisasi formasi kosong, jangan patah semangat dan terus berjuang karena rencananya pada tahun 2023 akan dilakukan pengangkatan CPNS guru dan semoga saja rezeki teman-teman ada di situ ya. Kemudian selanjutnya adalah 5 alasan mengapa sih pemerintah itu tidak membuka seleksi CPNS tahun 2022. Menurut Bapak Cahyokumolo, alasan yang pertama adalah pada tahun 2022 ini akan fokus merekrut P3K. Di mana pada perekrutan P3K ini fokus pada perekrutan tenaga kependidikan atau guru dan tenaga pelayanan kesehatan atau nakes. Kemudian alasan yang kedua adalah menyederhanakan birokrasi. Nah, dari kebijakan tersebut pemerintah katanya tengah menyusun kajian sebagai dasar regulasi untuk mengatur kriteria mengenai jabatan yang secara spesifik atau khusus dapat diisi oleh PNS maupun P3K. Kemudian alasan yang ketiga yaitu alasannya karena adanya transformasi digital. Kemudian alasan yang keempat yaitu adanya keterbatasan waktu, di mana pada pelaksanaan seleksi CPNS tentu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama ya teman-teman dibandingkan P3K.
Karena untuk CPNS karena ada SKD, SKB dan lain sebagainya. Namun kalau untuk P3K ini tidak perlu untuk mengikuti tes beberapa kali. Adapun alasan terakhir kenapa tidak ada penerimaan CPNS tahun 2022 ini karena adanya evaluasi CASN. Jadi kesimpulannya pada tahun 2022 ini tentu para pembuat kebijakan sedang merencanakan proses pelaksanaan rekrutmen yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, itulah tadi beberapa informasi dapat saya berikan teman-teman. Semoga saja bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.